Karel Popper. Karel Raymond Popper lahir di Wiener, Austria pada tanggal 28 Juli 1902. Pada usia belasan tahun, ia menganut Marxisme dan ikut serta dalam kegiatan Partai Sosial Demokrat. Namun, suatu peristiwa penembakan beberapa orang sosialis dan komunis di Wiener membuat ia ragu akan tesis Marxisme tentang korban revolusi, dan ia pun berbalik menjadi anti-Marxis. Walaupun demikian, diakuinya bahwa perjumpaannya dengan Marxisme merupakan salah satu peristiwa penting dalam perkembangan intelektualnya. Selain belajar filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan, aktif dalam kegiatan politik sayap kiri, ia bekerja pula dalam karya sosial membantu anak-anak terlantar. Kemudian, ia menjadi guru sekolah menengah untuk mata pelajaran matematika dan fisika. Pada tahun 1937, karena situasi perang yang telah diduganya akan terjadi, ia meninggalkan Austria dan pergi ke Selandia Baru. Ia mengajar filsafat pada Canterbury University College di Selandia Baru sampai tahun 1945. Ia kemudian pergi ke Inggris mengajar di London School of Economics sebagai guru besar logika dan metode ilmiah. Karya pertama Popper adalah Logik der Forschung, yang terjemahan bahasa Inggris baru terbit pada tahun 1959 dengan judul The Logic of Scientific Discovery. Pada mulanya yang membuat Popper terkenal adalah karya yang terdiri dari 2 volume, The Open Society and Its Enemies pada tahun 1945. Kemudian muncul pula The Property of Historicism tahun 1957. Kemudian ada Conjecture and Refutation, The Growth of Scientific Knowledge, perkembangan pengetahuan. Kemudian ada Objective Knowledge and Evolutionary Approach, dan banyak lagi yang tak diterbitkan, ditambah lagi dengan artikel-artikel yang dimuat dalam majalah-majalah akademis. Di sini diuraikan gagasan dasar Popper, yaitu falsifikasi. Suatu pernyataan dapat dibuktikan salah sebagaimana tercermin dalam pandangannya tentang filsafat, ilmu-ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Dalam wawancaranya dengan Brian Magee, Popper mengungkapkan perasaannya bahwa ia sebenarnya tidak merasa bangga disebut sebagai filsuf. Sepanjang sejarah filsafat ada jauh lebih banyak argumen-argumen filosofis yang membuat Popper malu daripada argumen-argumen yang membuatnya bangga. Meskipun demikian, Popper menawarkan juga suatu pembelaan bagi perlunya filsafat. Ia berpendapat bahwa sebenarnya setiap orang memiliki suatu filsafat. Entah disadari entah tidak, orang biasanya mengandaikan banyak hal sebagai sesuatu yang sudah semestinya demikian. Pengandaian semacam ini kadang-kadang memang benar, namun seringkali pula salah. Secara kritis, pengujian secara kritis inilah menurut saya merupakan tugas filsafat, dan merupakan pula alasan yang membenarkan adanya filsafat. Sebagai contoh pengandaian filosofis yang tidak kritis, ia mengemukakan adanya pandangan bahwa bila sesuatu yang buruk terjadi dalam masyarakat, sesuatu yang tak disukai seperti perang, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain, maka ini tentunya disebabkan oleh tindakan sengaja seseorang, oleh maksud buruk seseorang. Menurut Popper, pengandaian semacam ini salah karena banyak hal yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat-akibat tak terduga dan tak dimaksudkan dari tindakan kita. Contoh lain adalah pandangan bahwa pendapat seseorang selalu ditentukan oleh kepentingan ekonomis dan politisnya, dan juga diskusi rasional hanya mungkin terjadi di antara orang-orang yang sama-sama setuju terhadap hal-hal dasariah. Kedua pandangan ini tampaknya masuk akal dan memang banyak dianut orang. Namun bila pandangan ini disetujui, maka tak mungkin ada diskusi untuk mencari kebenaran. Yang pertama berakibat orang tak lagi bertanya apa yang benar dalam hal ini.
apa yang benar dalam hal ini, melainkan apa motif-motifmu dalam politik. Bila kau tak setuju denganku, engkau tentunya digerakkan oleh motif-motif ekonomis dan politik yang buruk. Yang kedua, berakibat diskusi rasional dalam hal-hal dasariah tak mungkin dilaksanakan. Satu-satu penyelesaian adalah perang. Popper melihat bahwa banyak orang cenderung mempertahankan pandangannya mati-matian tanpa peduli pada dasar kepastian atau kebenarannya. Disinilah filsafat dapat berperan sebagai penguji kritis. Riwayat hidup Popper memang ditandai oleh kebencian akan segala usaha memutlakkan sesuatu. Dalam kerangka inilah pandangan Popper tentang ilmu pengetahuan dan masyarakat dapat dipahami. Popper mengemukakan bahwa ciri khas segala pengetahuan dan kepastian maupun dasar masyarakat yang adil dan sejati adalah kesementaraan, kesediaan untuk terus-menerus diperbaiki, serta pengarahan yang tetap terbuka. Titik tolak Popper. Sepanjang hidupnya, Popper menaruh minat pada ilmu-ilmu pengetahuan. Pada mulanya ia mempelajari matematika dan fisika, bahkan seperti telah dikatakan di atas pernah menjadi guru sekolah menengah untuk mata pelajaran ini. Namun ia mengakui bahwa dalam ilmu ini hanyalah seorang amatir saja dan bukan seorang profesional. Kemudian ia lebih mengarahkan penyelidikannya pada metode-metode ilmu pengetahuan, khususnya fisika modern. Dari penyelidikannya, Popper menyimpulkan bahwa pandangan yang selama ini diterima umum tentang cara bekerjanya ilmu pengetahuan dan sifat pengetahuan ilmiah ternyata salah. Pandangan Popper ini terutama terbentuk setelah ia melihat kenyataan bahwa teori Albert Einstein tentang gravitasi merupakan tantangan terhadap teori gravitasi Isaac Newton. Bahkan dapat dikatakan telah mengalahkannya. Inilah ide pokok yang mendasari buku pertama, yaitu The Logic of Scientific Discovery. Lebih dari 2 abad, teori Newton merupakan teori ilmu alam yang paling penting dan berhasil. Teori ini merupakan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Segala kejadian di bumi seakan-akan membenarkan berlakunya teori ini. Dari teori ini dapat ditarik implikasi-implikasi yang kemudian terbukti benar dalam pengamatan tentang adanya planet-planet, pergerakan pasang surut air, ataupun bekerjanya peralatan-peralatan teknis. Inilah pengetahuan yang dianggap paling aman dan pasti. Namun, pada permulaan abad ini, muncullah Einstein dengan teori yang berbeda. Segala bukti pengamatan yang membenarkan teori Newton dapat pula membenarkan teori Einstein. Bahkan teori Einstein melampauinya dengan berhasil menerangkan hal-hal yang tak dapat diterangkan oleh teori Newton. Berdasarkan inilah, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dibuktikan kebenarannya, diverifikasikan atas dasar bukti-bukti pengamatan empirik. Popper berpendapat bahwa teori-teori ilmiah selalu bersifat hipotetis. Tak ada yang merupakan kebenaran terakhir. Yang dapat dikatakan hanyalah bahwa teori ini didukung oleh setiap pengamatan sampai sejauh ini dan menghasilkan implikasi-implikasi yang lebih tepat daripada teori lain. Namun teori ini selalu terbuka untuk digantikan oleh teori yang lebih tepat. Sejak Newton, umum diterima bahwa tugas ilmu pengetahuan adalah mencari hukum-hukum alam, dan pencarian ini dijalankan dengan cara kerja yang disebut induksi, yang secara sistematis diuraikan oleh Francis Bacon. Secara sederhana, cara kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Si ahli ilmu pengetahuan mengadakan percobaan-percobaan dengan maksud mengamati secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Berdasarkan pengamatan yang berulang-ulang, ia mulai dapat melihat adanya ciri-ciri umum yang kemudian dirumuskannya menjadi hipotesa. Ahli tadi kemudian berusaha meneguhkan hipotesanya dengan mencari dan menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukung. Bila ia berhasil membenarkan hipotesa dengan cara ini, maka hipotesa menjadi semakin teguh, makin pasti, dan berubah menjadi hukum. Setelah ini, hukum ilmiah tersebut diterapkan ke apa saja yang dapat menghasilkan informasi baru dengan cara ilmu pengetahuan maju, yaitu dengan menambah kepastian-kepastian baru pada kerangka yang telah ada. Kemudian datang David Hume yang mempertanyakan cara kerja induksi. Ia berpendapat bahwa tak ada pengamatan, berapapun jumlahnya, yang dapat menghasilkan suatu pernyataan yang berlaku umum. Tak ada kesimpulan umum yang dapat ditarik dari pengamatan
Berapa banyak pun pengamatan yang dilakukan. Di masa lampau selalu kita alami bahwa matahari terbit setiap hari. Namun dari sini secara logis tak dapat disimpulkan bahwa matahari akan terbit esok hari. Pernyataan umum yang dirumuskan hanya berlaku bagi pengamatan yang telah dilakukan dan tak berlaku pada yang lain karena belum dibuktikan oleh pengamatan. Problem induksi yang biasa disebut problem Hume ini membingungkan banyak ahli ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan bersandar pada suatu dasar yang keabsahannya tak mungkin dibuktikan. Banyak ahli yang kemudian tak peduli lagi pada persoalan ini. Mereka memang mengakui bahwa hukum-hukum ilmiah tak dapat dibuktikan kebenarannya karena tak pasti. Namun bahwa derajat kebarangkaliannya atau probabilitasnya semakin bertambah karena adanya hal-hal yang meneguhkan. Tak satupun yang menyanggah. Walaupun Leibniz sebenarnya telah pernah membuktikan secara logis bahwa sejumlah terbatas pengamatan manapun dapat ditampung secara tak terbatas dalam sejumlah besar keterangan yang berbeda-beda. Memang bagi para ahli ilmu pengetahuan ini yang paling penting adalah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Tak perlu orang berpusing-pusing memikirkan problem induksi. Yang penting adalah menjalankan ilmu pengetahuan dan memperoleh hasilnya. Asas falsifikabilitas. Terhadap problem induksi, Popper menawarkan suatu pemecahan. Dengan ini, ia sekaligus menolak pandangan tradisional tentang cara kerja ilmu pengetahuan selama ini dan mengemukakan suatu cara kerja yang lain. Bila cara kerja tradisional didasarkan pada asas verifiabilitas bahwa sesuatu pernyataan dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris, maka dasar yang diajukan Popper adalah asas falsifikabilitas bahwa sesuatu pernyataan dapat dibuktikan salah. Dasar pemikiran Popper sederhana saja. Entah telah berapa banyak jumlah angsa berwarna putih yang kita lihat, secara logis tak dapat dirumuskan hukum semua angsa berwarna putih. Namun kita cukup melihat satu ekor angsa berwarna hitam untuk dapat memastikan bahwa tidak semua angsa berwarna putih. Inilah asimetris logis antara asas verifiabilitas dan falsifikabilitas yang dikemukakan Popper. Formulasinya dapat digambarkan sebagai berikut. Bila P maka Q padahal Q maka bila P maka Q padahal bukan Q maka bukan P. Dengan cara demikian, menurut Popper, hukum-hukum ilmiah berlaku bahwa bukannya dapat dibenarkan, melainkan dapat dibuktikan salah. Ini berarti bahwa hukum-hukum ilmiah meskipun tak dapat dibuktikan benar, namun selalu dapat diuji, testable, oleh usaha-usaha sistematis yang menyangkalnya. Dengan cara ini pula lah, kata Popper, ilmu pengetahuan berkembang maju. Bila suatu hipotesa telah dibuktikan salah, maka ditinggalkan dan diganti oleh hipotesa yang baru. Kemungkinan lain adalah bahwa hanya salah satu unsur hipotesa yang dibuktikan salah, sedangkan inti hipotesa tetap dapat dipertahankan. Maka unsur tadi ditinggalkan, diganti dengan unsur baru. Dengan demikian hipotesa tersebut disempurnakan, walaupun tetap terbuka untuk dibuktikan salah. Bila suatu hipotesa tetap dapat bertahan melawan segala usaha penyangkalan sampai sejauh ini, maka hipotesa tersebut semakin diperkokoh, walaupun tetap untuk sementara saja. Sejak keabsahan induksi disangsikan, maka pandangan tradisional bahwa yang membedakan ilmu dari bukan ilmu adalah penggunaan metode induksi turut tergoncang pula. Penggunaan metode induksi terguncang pula. Yang dicari menurut pandangan tradisional adalah pernyataan yang memiliki derajat probabilitas terbesar yang dapat dibenarkan secara empirik. Popper menyangkal pandangan ini dengan mengatakan bahwa ada banyak pernyataan yang kemungkinan kebenarannya tak dapat disangkal. Misalnya hujan akan turun jutaan tahun berlalu tanpa turunnya hujan, dan pernyataan ini dapat tetap berlaku karena mungkin saja turun entah kelak di suatu hari. Namun pernyataan semacam ini tidak berbicara banyak, atau dengan kata lain memiliki isi formatif yang sedikit. Bahkan ada pernyataan dengan probabilitas 1 pasti benar, namun isi informatifnya 0 atau tautologi. Esok hujan akan turun atau tidak akan turun. Semakin pernyataan hujan akan turun yang luas itu dipersempit menjadi misalnya hujan akan turun minggu depan. Dan kemudian
Hujan akan turun di wilayah Jakarta Pusat sore ini. Semakin besarlah isi informatif pernyataan tersebut, semakin pernyataan ini mengatakan sesuatu yang berharga dan semakin pula dapat dibuktikan salah. Isi informatif suatu pernyataan berbanding terbalik dengan probabilitas, namun berbanding lurus dengan kemungkinan untuk dibuktikan salah dan karenanya kemungkinan untuk dikaji. Yang harus dicari menurut Popper adalah pernyataan dengan isi informatif tinggi. Ini pula lah yang diperhatikan oleh para ilmu pengetahuan karena pernyataan itu memberikan gambaran yang penuh, khusus dan tepat tentang dunia dengan segala kemungkinan pengamatan dan pengalaman yang mengujinya. Suatu pernyataan yang kemudian terbukti salah bukannya tidak berguna, kata Popper. Popper mengajukan istilah isi kebenaran, truth content, yaitu kelompok pernyataan yang benar yang dapat muncul dari suatu kebenaran, truth content. Misalnya pernyataan ini hari Selasa. Pernyataan ini terbukti salah karena ini baru hari Senin. Namun hari pernyataan salah ini dapat muncul pernyataan-pernyataan benar, yaitu bahwa ini bukan hari Rabu, ini bukan hari Kamis, ini bukan hari Jumat, dan seterusnya. Tentu saja kemudian harus dipersoalkan adalah mana diisi kebenaran yang relevan atau berguna. Yang ingin ditunjukkan Popper adalah bahwa kerap kali pernyataan yang salah lebih memiliki isi kebenaran yang relevan dan berguna daripada pernyataan yang benar namun terlalu umum. Pernyataan yang salah. Sekarang pukul 12 tepat, karena sekarang baru pukul 12 kurang 1 menit, jauh lebih berguna daripada pernyataan yang benar. Sekarang waktu antara pukul 10 pagi dan pukul 4 sore. Maka menurut Popper yang menjadi kriteria ciri ilmiah adalah testabilitas, reputabilitas, dan kemungkinan untuk diuji, untuk disangkal. Teori ilmiah bukanlah teori yang dapat menerangkan segala hal yang mungkin terjadi. Sebaliknya, teori ilmiah menyingkirkan apa yang mungkin terjadi. Dan karenanya teori itu sendiri dapat tersingkir bila hal yang disingkirkannya ternyata terjadi. Bila segala kemungkinan yang terjadi persesuaian dengan teori, maka tak ada satu peristiwa pengamatan percobaan pun yang dapat dianggap mendukungnya. Tak ada perbedaan apakah teori itu salah atau benar. Teori semacam ini tidak mengemukakan suatu informasi ilmiah apapun. Dalam hal ini Popper mencela para pengikut Marx dan Freud yang berusaha mati-matian membuktikan bahwa teori mereka dapat menerangkan segala hal. Hanya bila dapat dibayangkan suatu pengamatan yang mungkin menyangkal, barulah dapat dikatakan teori itu memiliki kemungkinan untuk diuji. Dan hanya bila teori itu memiliki kemungkinan untuk diuji, dapat teori ini disebut ilmiah. Falsifiabilitas adalah kriteria batas antara ilmu dan bukan ilmu. Masalahnya bagi Popper adalah garis batas demarkasi antara yang ilmiah dan bukan ilmiah, dan bukannya antara yang mengandung arti dan yang tidak mengandung arti, seperti pandangan neopositivisme. Suatu pernyataan yang tak dapat direputasi tidak termasuk kalangan ilmu empiris. Namun hal ini tak membuatnya tak mengandung arti. Banyak teori-teori ilmiah yang tadinya berasal dari teori pra-ilmiah yang tak mungkin diuji, misalnya teori tentang atom, pernyataan Tuhan ada, bagi penganut neopositivisme merupakan pernyataan yang tak mengandung arti umum. Namun bagi Popper merupakan pernyataan yang mengandung arti dan mungkin saja benar. Hanya saja karena tak dapat difalsifikasikan, maka pernyataan ini bukanlah pernyataan ilmiah. Evolusionisme Popper. Bila dirumuskan secara sederhana, maka urutan kerja metode ilmiah menurut pandangan tradisional adalah sebagai berikut: pengamatan dan percobaan, generalisasi induktif, perumusan hipotesa, percobaan verifikasi, bukti atau bukan bukti, pengetahuan. Sedangkan menurut Popper, problem biasanya berupa penolakan terhadap teori yang ada, usul penyelesaian teori baru, pernyataan-pernyataan ditarik dari teori baru yang dapat diuji. Pengujian antara lain dengan pengamatan, percobaan, dan teori lebih cepat. Teori yang ditolak berasal dari akhir proses semacam ini terjadi sebelumnya, dan begitulah seterusnya. Bila ditelusur kembali disebutnya dugaan-dugaan bawaan. Dugaan-dugaan bawaan terdapat baik pada manusia maupun pada hewan. Bayi mempunyai dugaan bahwa ia akan diberi makan, dicintai, dan dilindungi. Dugaan bawaan merupakan pengetahuan naluriah, instinctive knowledge. Dan pengetahuan ini bisa saja salah, dalam arti dugaan tak terpenuhi. Problem muncul bila dugaan tak terpenuhi. Bila pengetahuan difalsifikasikan oleh kenyataan yang terjadi,
Dan muncul problem ini mengakibatkan orang mengatur kembali pengetahuannya, membuat ia mengajukan suatu usul penyelesaian yang kemudian akan diuji oleh kenyataan. Maka bagi Popper, kegiatan utama makhluk hidup adalah kegiatan pemecahan masalah, problem solving. Dan masalah utama adalah bagaimana bertahan untuk hidup, survival. Jadi kegiatan utama makhluk hidup adalah pemecahan masalah, problem solving, bagaimana untuk hidup, menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan. Kehidupan dilihat oleh Popper sebagai terdiri serangkaian proses pemecahan masalah. Di sini ia berbicara tentang proses perkembangan kehidupan dan bukannya soal-soal kehidupan. Menurut Popper, asal-usul kehidupan tak dapat diterangkan secara rasional. Dalam teori kehidupan manusia, menurut Popper, perkembangan yang terpenting adalah perkembangan bahasa. Bahasa sebagai sistem komunikasi terdapat pula pada binatang. Hanya saja pada binatang bahwa berfungsi ekspresif dan signatif. Manusia menambahkan dua fungsi lagi, yaitu fungsi deskriptif dan argumentatif. Dengan bahasa dimungkinkan adanya deskripsi tentang dunia dan karena juga pengertian. Bahasa memungkinkan timbulnya konsep benar dan salah. Pendek kata, bahasa memungkinkan berkembangnya akal budi. Bahasalah menurut Popper yang membuat manusia semakin manusia, dalam arti semakin penuh kesadaran manusiawi dan kesadaran dirinya. Perkembangan yang penting juga setelah perkembangan bahasa adalah munculnya kritisisme dan kemudian pula penerimaan kritisisme. Deskripsi pertama tentang dunia dilembagakan dalam mitos ataupun agama, dan kebenaran sama sekali tak boleh dipertanyakan. Kebenaran ini diteruskan generasi demi generasi dan terjaga ketat. Setiap pertanyaan ataupun ide-ide baru dicap sebagai bid'ah dan pencetusnya dikucilkan. Akibatnya pencetus ide baru kerap kali segan mengaku bahwa ia menemukan sesuatu yang baru dan berdalih bahwa ia hanya sekedar kembali ke kebenaran semula yang telah diselewengkan. Kembali ke inspirasi asli, kemudian muncullah para filsuf, para Prasokrates, dan runtuhlah tembok tradisi dogmatisme. Sejak saat itulah muncul tradisi rasional yang lebih mendasarkan diri pada diskusi kritis daripada spekulasi. Inilah awal metode ilmiah kesalahan tidak lagi merupakan malapetaka melainkan keuntungan. Tradisi intelektual yang tadinya bersifat defensif dan sekedar memelihara doktrin-doktrin yang ada kini didasari oleh sikap bertanya dan menjadi daya yang menggerakkan perubahan. Dalam menguraikan gagasannya tentang evolusi kehidupan manusia, Popper membedakan antara adanya dunia satu, yaitu dunia objektif, benda-benda material, kenyataan fisik dunia yang kita alami ini, dan dunia dua, dunia subjektif, pikiran, kenyataan psikis dalam diri manusia, dan dunia tiga, dunia struktur subobjektif. Dunia satu adalah dunia objektif, benda-benda material, dan dunia dua adalah dunia subjektif, dunia pikiran, psikis. Pada dunia tiga adalah dunia struktur objektif. Dunia tiga ini merupakan ciptaan manusia ataupun makhluk yang hidup lainnya, baik karena dimaksudkan ataupun tanpa dimaksudkan olehnya. Namun begitu dunia dihasilkan, maka dunia ini tak tergantung dari manusia, ada secara otonom. Dunia tiga dalam kehidupan binatang, misalnya sarang-sarang yang dibangun oleh burung-burung atau semut, jaring laba-laba, dan juga bentuk-bentuk organisasi sosial serta pola komunikasi antar mereka. Struktur-struktur ini terbentuk dalam rangka usaha memecahkan masalah. Namun setelah terbentuk, struktur-struktur ini menjadi orientasi pola tingkah laku mereka. Dunia tiga dalam kehidupan manusia misalnya adalah bahasa, etika, hukum, agama, filsafat, ilmu-ilmu pengetahuan, seni, lembaga masyarakat, pendeknya seluruh warisan budaya sejauh tersimpan dan terpelihara dalam dunia. Otak, buku, mesin, film, komputer, gambar, lain-lainnya. Ada hubungan timbal balik antara manusia, pencipta, dan dunia tiga ciptaannya. Dunia tiga ada sebagai suatu realitas objektif yang mengarahkan dan membentuk manusia. Pada dunia tiga inilah manusia menyesuaikan dirinya. Dari pihak manusia dapat memeriksa, mengevaluasi, mengkritiknya, menjelajahi, memperluas, dan mengolahnya kembali. Bahkan dari sini manusia kemudian dapat mengadakan penemuan-penemuan baru dalam dunia tiga. Penemuan yang sama sekali tak terduga sebelumnya. Angka-angka merupakan hasil pemikiran manusia, namun darinya muncul masalah penemuan baru yang tadinya tak pernah diduga-duga. Misalnya bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, jumlah bilangan yang tak terbatas, lain-lainnya. Otonomi dunia tiga tidak menutup adanya kemungkinan baginya adanya perubahan sosial.
Bahkan sebaliknya, menurut Popper, dunia 3 pada kuadratnya selalu terbuka pada perubahan. Karena selalu ada kemungkinan munculnya gagasan-gagasan penemuan baru yang membawa ke arah kemajuan. Metode pemecahan masalah Popper diberi rumus dengan P1T, TS, E, dan P2. P1 adalah problem awal yang hendak dipecahkan. TS adalah tentative solution atau trial solution, yaitu pemecahan yang dicobakan. P1 problem, tulisnya TS adalah tentative solution, E adalah error elimination, yaitu pengujian kritis terhadap TS yang dengan maksud untuk menemukan kesalahan di dalamnya, kemudian membuang serta mengkoreksinya. Adalah problem, TS-nya adalah trial solution, dan kemudian adalah error elimination, kemudian P2 adalah problem yang timbul. Demikianlah kehidupan. Kalau hidup dilihat oleh Popper sebagai rangkaian proses ini, P2 menjadi P1 bagi proses berikutnya. Proses pemecahan masalah bukanlah proses siklis, karena P selalu berbeda dengan P2 berbeda dengan P1, bukan pula proses dialektis dalam artian Hegelian dan Marxis, karena kontradiksi dibedakan Popper dari kritisisme yang tak ditampung dalam tahapan manapun. Bila kehidupan dilihat sebagai rangkaian proses pemecahan masalah, maka menurut Popper kita tak pernah dapat memulai sesuatu dari titik nol. Sejarah, ilmu, ataupun filsafat bukanlah rekaman kesalahan-kesalahan masa lalu yang terpisah-pisah. Sejarah ada rangkaian argumen yang mengalir terus, suatu rantai problem-problem dengan tentative solution yang saling berhubungan, dan kita saat ini memegang salah satu ujungnya. Manusia lahir sebagai anggota masyarakat dengan susunannya yang kompleks dan yang tak jauh sebelum dirinya ada. Sebelum ia sadar akan dirinya, ia telah dipengaruhi oleh hubungannya dengan orang lain. Bahkan ketika ia sadar, ia pun harus mempergunakan kategori-kategori bahasa yang telah dipakai generasi demi generasi sebelum dia. Maka menurut Popper, kita tak dapat mengabaikan tradisi. Kita mewarisi seluruh masa lampau dan kita pun tak mungkin melepaskan darinya. Cara kita maju biasanya adalah dengan menggunakan tradisi, mengkritiknya, dan melancarkan perubahan-perubahan. Begitu pula dalam hal ilmu pengetahuan, orang tak dapat mulai dengan asal mengadakan pengamatan. Ia harus mulai mempelajari situasi problem masa kini, mengambil dan mencoba melanjutkan garis penyelidikan yang berjalan sampai kini. Dunia begitu kompleks hingga kerap kali kita tak tahu harus mulai dari mana. Tak ada yang dapat memberitahukan hal itu kepada kita. Tradisi ilmiah kita hanya tahu dari mana dan bagaimana orang lain memulai serta di mana mereka sampai. Wujud perkembangan yang telah dicapai sampai sekarang dianggap oleh Popper sebagai realitas objektif. Wujud perkembangan yang telah dicapai sampai sekarang adalah disebut dengan wujud objektif. Pengetahuan, bahasa, dan masyarakat. Begitu pula halnya dengan kritik, perubahan, ataupun pemecahan yang kita ajukan sejauh telah dirumuskan dalam bahasa, tingkah laku, ataupun karya seni. Perumusan objektif ini memungkinkan adanya kemajuan karena dengan demikian ide-ide tidak lagi tinggal dalam kepala seorang, melainkan telah menjadi milik umum. Dalam arti inilah pengetahuan dapat disebut objektif, yaitu bila pengetahuan telah mendiami kawasan umum dan bukan lagi dalam pikiran-pikiran individual seseorang. Bagi Popper, pengetahuan dalam arti objektif ini adalah pengetahuan tanpa subjek yang mengetahui. Kedudukan, nilai, dan kegunaannya sebagai pengetahuan tidak tergantung dari apakah ada orang yang mengetahuinya atau tidak. Popper mengajukan contoh daftar logaritma. Daftar ini amat berguna dan dipakai setiap hari untuk membangun macam-macam hal. Namun Popper ragu apakah ada orang yang sungguh-sungguh mengetahui daftar tersebut. Sebagian besar pengamatan kita adalah pengetahuan yang tersimpan dalam buku, catatan, kartu, tik, film, komputer lainnya. Dengan ini Popper mengkritik epistemologi tradisional yang dianggapnya hanya mempelajari pengetahuan atau pikiran dalam arti subjektif, yaitu seperti arti pada penggunaan sehari-hari kalimat saya tahu, saya pikir. Pernyataan ini hanya mengenai diri saya, hanya menegaskan kecenderungan saya untuk mengatakan, mempercayai sesuatu dan bahkan menutup pembenarannya. Namun ini bukanlah pengetahuan dalam arti objektif. Tak seorang pun bersedia memberikan predikat pengetahuan kepada penegasan saya yang belum diuji ini.
Kemudian pandangan Popper tentang masyarakat terbuka, open society and its enemies. Dalam memandang masyarakat, Popper pun bertitik tolak dari sudut pemecahan masalah, karena kehidupan adalah rangkaian proses pemecahan masalah. Maka masyarakat yang dicita-citakan Popper adalah masyarakat yang mendukung rangkaian ini, yaitu masyarakat yang terbuka terhadap kritik ataupun usul perubahan. Popper mengamati bahwa kebanyakan negara-negara maju dan kaya adalah mereka yang menganut paham demokrasi liberal. Hal ini bukan karena demokrasi merupakan barang mewah yang hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kekayaan, melainkan demokrasilah yang telah berperan penting dalam membawa mereka kepada kemajuan. Kebijaksanaan pemerintah bukanlah dogma, melainkan tetap merupakan hipotesa-hipotesa yang masih harus diuji oleh kenyataan. Maka kebijaksanaan pemerintah harus selalu terbuka terhadap usaha-usaha falsifikasi. Selain kebijaksanaan yang berbicara tentang tujuan, harus dipikirkan pula sarana-sarana yang digunakan untuk mencapainya. Kerap kali tujuan yang hendak dicapai tak terjadi, dan justru yang tak dikehendakilah yang terjadi. Maka setiap kebijaksanaan harus diuji, bukan dengan mencari bukti-bukti yang diingini yang terjadi, melainkan bahwa yang diinginkannya ternyata tak terjadi. Seringkali para pembuat kebijaksanaan sengaja membutakan diri terhadap kenyataan disebut tadi, padahal inilah yang seharusnya mereka cari. Filsafat politik sampai masa kini selalu bertanya siapakah yang harus berkuasa. Popper berpendapat bahwa kita seharusnya bertanya bagaimana memperkecil penyalahgunaan kekuasaan, kemungkinan terjadinya, dan bila terjadi akibat-akibat penyalahgunaan tersebut. Kebijaksanaan yang satu harus selalu terbuka untuk digantikan oleh kebijaksanaan yang lain, dan karena biasanya pembuat kebijaksanaan mempertaruhkan diri. Terima kasih.